Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi dengan Pak Jos, Pak Roni Siombing. Hari ini kita akan membahas salah satu materi PJOK anak. Nah, materi apa yang kita bahas anak-anak? Oke. Oh ya, high jump. Kita masuk ke bab 3 anak tentang atletik. Nah, kita akan mempelajari tentang lompat tinggi high jump. Oke. Dengan Pak Roni, Jos. Oke anak, kamu Bapak harapkan bisa fokus di dalam mendengarkan penyampaian materi Bapak ini. Dan nanti ketika melihat peragaan pelaksanaan gerakannya, kamu bisa amati dengan baik sehingga kamu nanti semakin mengerti. Bisa anak? Kita mulai ya. Nah, seperti biasa ada standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, yaitu standar kompetensi tentang pengetahuan 33 dan standar kompetensi tentang keterampilan 43. Ya, 33 memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan salah satu nomor atletik, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Lalu bagian prakteknya keterampilan mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan atletik, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar dengan koordinasi yang baik. Oke? Nah, sehingga dari keduanya ini muncul anak tujuan pembelajaran. Nah, dan sekalian di sini apakah pengertian dari lompat tinggi tersebut? Oke, anak-anak, di sini adalah lompat tinggi. Ya, lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas melewati mistar dengan tujuan mencapai lompatan setinggi-tingginya. Oke, suatu gerakan melompat ke atas melewati mistar, nanti ada mistar dengan tujuan mencapai lompatan setinggi-tingginya. Lalu tujuan pembelajaran kita apa? Siswa dapat memahami dan mempraktekkan gerak dasar atau teknik dasar lompat tinggi dengan baik. Bisa memahami dan mempraktekkan. Nah, sekarang apa saja gerak dasar atau teknik dasar di dalam lompat tinggi tersebut ya. Sebelumnya ini adalah lompat tinggi ya. Mungkin dari pengertian tadi, gerakan melompat melewati mistar untuk mencapai lompatan setinggi-tingginya. Oke, ini dia. Nah, kita masuk ke teknik dasar atau gerak spesifik atau gerak dasar. Oke, yang pertama ada awalan, approach, run, lalu tolakan, tumpuan, take off, lalu melayang di udara, fly, lalu mendarat, landing. Oke, ada 4 ya nak, awalan, tolakan, melayang di udara, mendarat. Sangat mirip juga dengan lompat jauh ya, tapi pelaksanaannya berbeda. Untuk lintasan lompat tingginya, ini adalah awalan. Awalan itu lari melengkung. Nanti setelah awalan, tolakan di sini. Ya. Lalu tali adalah pengganti mistar, lalu mendarat ke matras. Oke, akan Bapak lakukan. Ya, kita mulai dari awalan. Nah, awalan bertujuan untuk membangkitkan daya gerak kaki sebelum menolak. Ya, karena tolakan teknik dasar berikutnya adalah tolakan. Jadi sebelumnya kita awalan. Tujuannya apa? Membangkitkan daya gerak kaki. Lalu jaraknya 10-15 meter ya nak. Nah, setelah itu tumpuan kaki kiri mengambil awalan dari sebelah kiri dan sebaliknya. Jadi kalau kamu menumpu dengan kaki kiri, ya berarti mungkin itu kaki terkuatmu. Kamu mengambil awalan dari sebelah kiri, ya. Nah, kalau kamu kanan, lalu kamu ngambil awalan dari sebelah kanan dengan sudut 35-45 derajat. Langkah kaki harus teratur, ya, karena kita mau menolak kan gitu. Lalu pada saat berlari fokus pada 3 langkah terakhir dan kepada kaki tumpuan. Oke. Jadi awalan ini membangkitkan daya sebelum menolak dan kita fokus kepada 3 langkah terakhir dan kaki tumpuan kita. Ya, supaya ketika menumpu kita bisa maksimal. Kan tumpuan ini kan berguna untuk mendapatkan lompatan yang tinggi kan gitu nak ya. Nah, sebelumnya ini adalah awalan tadi. Ini berarti dari sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke. Bisa dipahami ya. Lalu yang berikutnya, nah ini juga gambarnya. Jadi kita larinya sedikit melengkung ya nak, tidak lurus. Untuk mendapatkan tolakan ya kita awalnya agak melengkung supaya mendapatkan tolakan yang baik. Oke, awalan. Lanjut anak-anak, teknik yang kedua adalah tumpuan atau tolakan ya.
Tumpuan dilakukan dengan kaki terkuat dan dibantu ayunan kaki belakang ke atas. Dilakukan oleh kaki terkuat. Jadi kalau kaki terkuatmu kanan, berarti kamu melumpuh dengan kaki kanan. Lalu kaki kirimu membantu mengayunkan supaya lompatanmu lebih tinggi lagi. Kayak itu dia. Jadi bantu ayunannya itu supaya kita bisa menjangkau mistar nanti. Nah, jadi tumpuan dilakukan dengan kaki terkuat. Nah, ini dia. Di sini kaki terkuatnya adalah kaki kiri, ya kan gitu ya. Oke, untuk tolakan. Nah, oke, paham ya? Di sini mulai dari akan menyentuh tolakan, setelah menyentuh lalu proses sampai kaki sudah melayang atau sudah menolak. Oke, bagaimana pelaksananya? Ini dia. Lanjut, teknik ketiga melayang di udara, fly ya. Melayang di udara ini berhubungan dengan gaya-gaya yang digunakan ketika akan melayang atau melewati mistar. Ada dua gaya yang sangat populer, straddle style dan flop style. Namun secara keseluruhan teknik melayang di udara ini ada western roll style, lalu ada Scott style, lalu ada gaya menggunting. Ada 5 ya nak. Nah, namun yang akan kita pelajari adalah dua gaya di atas, karena straddle dan flop itulah gaya melayang di udara lompat tinggi yang sangat banyak digunakan para atlet-atlet internasional. Jadi western, Scott, gunting sudah jarang. Oleh karena itu kita mempelajari ada dua, straddle dan flop. Nah, kita mulai dari straddle. Nah, bagaimana kita melayang di udara di atas mistar ini? Namanya gaya straddle. Gerakan melayang di udara dengan posisi badan menghadap ke matras. Posisi badan menghadap ke matras dan ujung kaki sebagai acuan untuk menjangkau lalu melewati mistar. Ujung kaki sebagai acuan untuk menjangkau lalu melewati mistar. Bagaimana maksudnya, Pak? Kamu lihat gambar ini. Nah, jadi di sini ada ujung kaki ya. Kamu perhatikan kaki kita sudah mau mendekati mistar, disitulah acuan untuk melewati mistar, ujung kaki kita. Oke, gaya straddle style. Oke, ya, kamu lihat. Yang kedua, oke, sebelumnya masih ini straddle style ya nak. Oke, jadi di sini melakukan tolakan kaki kiri, lalu menjangkau dengan kaki kanan. Mistarnya. Bagaimana pelaksananya ini dia? Straddle style. Oke, yang kedua anak-anak. Oke, nah ini dia bentuk badan kita. Ini dia bentuk badan kita di atas mistar ya anak-anak. Tidak boleh menyentuh mistar, bahkan menjatuhkan mistar. Oh, menyentuh boleh, ya, menyentuh boleh, tapi tidak bisa menjatuhkan mistarnya anak. Ini lagi. Oke, jadi seperti pengertiannya tadi, ujung kaki sebagai acuan untuk melewati mistar. Oke. Bagaimana pelaksananya? Ini dia. Lalu teknik kedua anak-anak adalah flop style ya. Pengertiannya gerakan melayang di udara dengan posisi badan membelakangi. Nah, straddle tadi menghadap, sekarang kita membelakangi matras. Tangan dan kepala sebagai acuan untuk menjangkau lalu melewati mistar. Tangan dan kepala sebagai acuan melewati mistar. Kalau tadi straddle, tangan yang menjadi acuan melewati mistar adalah ujung kaki.
Ketika flop, tangan dan kepala sebagai acuan melewati mistar. Bagaimana contohnya, Pak? Ini dia. Nah, kamu lihat, tolong kamu perhatikan gambar sebelum mencapai mistar. Di situ yang pertama nyampe adalah yang akan menyentuh mistar adalah tangan dan kepala. Oke. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, mistar ini tidak boleh jatuh, tapi kalau tersentuh boleh. Nah, tapi yang penting tidak jatuh ya. Oke, untuk flop style. Nah, ini dia nak. Tangan dan kepala sebagai acuan untuk melewati mistar. Jadi di sini badan kita membelakangi matras, mendarat juga dengan punggung. Lalu ketika badan kita sudah melewati mistar, kaki kita langsung kita angkat itu nak, supaya tidak nyangkut di mistar, supaya mistarnya tidak jatuh. Oke. Flop style. Oke, 4. Teknik mendarat atau landing. Oke, sekarang kita pendaratan ke matras. Mendarat dengan posisi badan atau punggung yang menyentuh matras. Mendarat dengan posisi badan atau punggung menyentuh matras ya. Jadi matras ini sudah pasti yang sangat nyaman, tidak akan terjadi cedera ya. Jadi ketika mendarat dengan punggung badan. Oke, anak-anak. Nah, ini dia pelaksanaan mendarat. Nah, di sini berarti atlet ini melakukan gaya membelakangi, yaitu flop style ya. Dia mendarat dengan punggung. Oke, teknik mendarat. Nah, ini lagi teknik mendaratnya. Nah. Oke. Bagaimana pelaksanaan teknik mendarat ini? Ini dia. Oke anak-anak, ini adalah matras untuk pendaratan dan juga ada mistar yang Bapak sebutkan tadi. Ketika gaya straddle, kaki sebagai acuan untuk melewati mistar dan mistar tidak boleh jatuh. Ketika gaya flop adalah tangan dan kepala acuan melewati mistar sehingga bisa melewati mistar dan jangan sampai terjatuh mistarnya. Nah, oke, tempat pendaratan. Oke. Sekarang bagaimana pelaksanaan seluruh teknik dasarnya, awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendaratnya. Baik gaya straddle dan gaya flop, kamu perhatikan dengan baik. Oke, sekian untuk materi kita hari ini anak-anak ya, tentang lompat tinggi. Oke, jadi Bapak harap kamu bisa pahami materi kita hari ini. Seperti itu pembelajaran, kamu dapat memahami dan juga dapat mempraktekkan segala gerak dasar atau teknik-teknik dasarnya. Mulai dari awalan tadi ya, yang larinya melengkung ya, lalu tolakan kaki terkuat kanan atau kiri, lalu gaya melayang di udara, straddle dan flop. Gaya straddle acuannya adalah kaki, ujung kaki untuk melewati mistar yang Bapak buat di situ ada karet, dan juga gaya flop tangan dan kepala acuan untuk melewati mistar dan mendarat dengan punggung bagian belakang. Oke, jadi tetaplah kamu semangat belajar, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap berolahraga agar imun tubuhmu tetap baik. Oke. Jadi kita akan berjumpa lagi anak-anak di pertemuan berikutnya tentang pembelajaran materi PJOK dengan Pak Jos Keparuson. Selamat pagi semuanya, dadah.